Benarkah ada ketidaklayakan tata ruang depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa saat terjadi kebakaran? Lalu bagaimana pula solusinya? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di studio. Sudah ada pengamat energi, Pak Kurtubi. Selamat sore Pak Kurtubi. Selamat sore. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Edi Suparno, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami, pengamat tata ruang kota, yakni Mas Nirwono Yoga. Kita terlebih dahulu ke Mas Nirwono Yoga. Ada yang mengatakan seperti ini, Mas Nirwono, jarak antara permukiman dengan depo pelumpang Pertamina ini 1 meter. Ada yang bilang 50 meter. Secara zonasi area, Anda melihatnya bagaimana? Juga nih Mas Andromeda ya, kalau kita bicara sebagai alat objek nasional ya, maka ada batasan wilayah di mana minimal itu bahkan mencapai 500 lebih sampai dengan 1 kilometer itu daerah yang harus bebas dari fungsi-fungsi yang tidak terkait dengan fasilitas nasional tadi, strategis nasional. Artinya kalau kita menempatkan tadi dalam konteks depo Pertamina di Pelumpang ini, sejak awal tahun 1974 ditempatkan di situ memang masih daerah kosong sehingga tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah adalah pengendalian tata ruangnya yang tidak dikendalikan dengan baik sehingga secara alami muncul pemukiman-pemukiman yang akhirnya merapat dekat depo. Jadi jangan dibalik kalau tadi depo dekat pemukiman, karena asalnya justru depo ini jauh dari pemukiman. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah menata ulang kawasan Pelumpang tadi secara keseluruhan. Mas Andromeda. Nah, ada 3 yang harus dilakukan kalau memang tadi benar-benar mau ditata ulang ya. Kalau lihat dari kondisi ini, pertama, pilihan pertama bisa jadi umpamanya deponya yang dipindah. Kalau dari rencana tata ruang, kawasan yang paling memungkinkan adalah kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Priok, 5 km dari depo, di mana di dalam RT RW dan RDTR DKI Jakarta sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Artinya kalau itu pun dipindah ke sana, secara teknis tidak akan menyalahi tata ruang ya. Satu itu. Kedua, kalau memang depo tetap akan dipertahankan pun sebenarnya secara teknis masih bisa dilakukan asalkan dilakukan pengembangan zona atau buffer zone sebagai daerah penyangga depo tadi yang bebas dari bangunan. Nah, berapa jarak amannya? Nah, jarak aman ini nanti akan menentukan berapa pemukiman ataupun berapa rumah warga yang harus direlokasi. Misal kalau tadi sekarang kondisinya 1 meter gitu ya, ada 5 meter, 6 meter. Minimal kalau dari kondisi tangki-tangki seperti itu, paling tidak ada 500 meter jarak bebasnya. Bahkan tidak terlalu kemungkinan jarak radiusnya mencapai 1 kilometer yang harus bebas. Tetapi tadi konsekuensinya adalah kalau taruh 500 meter dengan 1 kilometer maka akan semakin luas pemukiman yang harus direlokasi. Ini juga konsekuensi yang harus dipilih atau diambil. Karena PR berikutnya adalah bagaimana begitu kawasan ini dibebaskan, PR dari Pemprov DKI menyediakan rumah susun misalnya, kemudian memastikan daerah yang dibebaskan tadi bersama Pertamina dijadikan daerah perusahaan yang merupakan ruang terbuka hijau, pengendalian itu yang harus dilakukan berikutnya. Ke depan seperti itu harusnya Mas Andromeda. Mas Nirwono, soal buffer zone bukankah sudah pernah ini diusulkan pada tahun 2009 saat kebakaran hebat di depo Pelumpang Pertamina juga, Mas? Tapi betul sekali. Jadi tahun 2009, tidak dilanjutkan, mandek, Mas. Sudah ada kesepakatan bahkan ya. Misal ya, kalau kita bicara soal data lahan misalnya ya, luas lahan depo yang digunakan sekarang ini kan sekitar 48,53 hektar, Mas Andromeda. Sementara status lahan Pertamina itu mencapai 151 hektar sebenarnya. Artinya ada sekitar 102 hektar itu lahan milik Pertamina yang sekarang berubah berfungsi. Nah, kalau ini dikembalikan sebagai zona penyangga atau buffer zone seperti kesepakatan tahun 2009, maka PR berikutnya adalah melakukan tadi kawasan yang terdampak parah sekarang ini harus berani ditetapkan sebagai daerah yang bebas bangunan. Ya. Dan ini dengan peraturan pemerintah bahwa warga yang akan kembali di situ tidak boleh membangun bangunan untuk pemukiman warga sekalian. Inilah yang kemudian menjadi buffer minimal daerah penyangga untuk bebas bangunan. Itu satu harus segera diputuskan. Kedua, pemerintah hanya punya waktu rata-rata kalau dari kasus kebakaran seperti sekarang hanya 1-2 minggu, Mas Andromeda. Apa itu? Waktu emas untuk memastikan penataan ini akan seperti apa, ya? Karena teman-teman atau masyarakat yang berada di tempat pengungsian lewat dari waktu 1-2 minggu mereka akan kembali ke tempatnya. Sehingga kalau tidak ada kejelasan mereka akan direlokasi kemana, penataannya akan seperti apa, bisa dipastikan mereka akan kembali dan membangun seperti awalnya tadi, Mas Andromeda. Artinya kasus yang 2009 tidak tutup kemungkinan akan juga terulang di 2023 kalau tidak ada segera kejelasan perencanaan dan penataan ulang
kawasan Depo Pelumpang dan sekitarnya tadi, Mas Andro. Baik, Mas Nirwono. Saya langsung ke Pak Kurtubi. Ini bukan kali pertama terjadi, Pak Kurtubi. Bahkan kurun waktu 15 tahun sudah 3 kali kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang. Bagaimana Anda menyorotnya? Begini, Pertamina pada waktu itu dia diberikan kekuasaan wewenang oleh negara lewat undang-undang untuk mengelola migas di perut bumi, memenuhi kebutuhan BBM seluruh rakyat Indonesia. Ini disebut kuasa pertambangan Pertamina itu. Ya. Lalu Pertamina mengundang investor dari manapun, investornya dipermudah. Mereka ramai-ramai datang, produksi meningkat luar biasa. Di sisi ini kita paham bahwa produksi BBM itu meningkat luar biasa. Oke? Di sisi demand, permintaan, di Pertamina juga terdiri orang-orang ahli perminyakan. Ingat, mengerti betul bahwa demand BBM itu bergantung 2 faktor. Pertumbuhan ekonomi sama pertambahan jumlah penduduk. Sebab infrastruktur yang mau dibangun ini harus memperhatikan berapa sih demand 80 tahun yang akan datang. Bukan bicara 30 tahun. Bukan bicara 50 tahun yang akan datang. 80 tahun yang akan datang untuk ukuran Jakarta. Ini dibangun. Ya. Jadi Depo Pelumpang ini dibangun untuk memenuhi demand, permintaan BBM masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Yang pada tahun 70-an tidak segede ini Jakarta. Tahun 70-an tidak sebanyak sekarang kendaraannya. Kanan kirinya juga masih kosong. Masih kosong. 150 hektar lebih itu tanah dipersiapkan oleh Pertamina di situ. Ya sudah ngerti Pertamina ini harus dibutuhkan tanah yang luas agar masyarakat jauh dari fasilitas storage ini. Itu orang-orang Pertamina mengerti itu secara ilmiah, tidak bisa dibantah ini. Jangan salahkan Pertamina. Salahkanlah siapa yang melegalisir, mencuri tanah Pertamina itu. Mencuri itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu. Ya, itu siapa yang melegalisir itu? Itu diurus dulu itu. Pertamina aja yang disalahin sekarang. Jadi secara standar infrastruktur kilang minyak itu sudah ideal sebenarnya. Ideal untuk 80 tahun, didesain untuk 80 tahun. Ya bukan untuk 30 tahun. Infrastruktur storage untuk kebutuhan BBM ibu kota negara, berikut Bogor, negara sekitarnya, ya itu membutuhkan storage yang besar dan harus aman. Sebelum orang lain mengerti ini, Pertamina paling dulu mengerti bahwa ini harus aman dari penduduk, harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina tuh berpikir begitu. Jadi udahlah, kalau menurut pendapat saya, tegakkan hukum. Siapa yang mencuri tanah Pertamina, usut. Kalau mau konsisten menurut hukum. Jadi melegalisir pencurian tanah milik negara ini. Jadi secara status lahan Pak Kurtubi memang mereka yang berada di kanan kiri itu secara SHM-nya masih belum jelas, Pak. Belum jelas. Itu milik Pertamina. Itu punya Pertamina. Punya Pertamina. Jadi tidak ada pembiaran sama sekali sehingga bisa bertahun-tahun mereka itu dibiarkan, kemudian banyak bangunan liar di sana. Itu dia kok dibiarkan. Malah dilegalisir. Lebih-lebih setelah Pertamina pasca Undang-Undang Migas. Pertamina itu sudah dilemparkan dari sistem perminyakan nasional, tidak lagi pemegang kuasa pertambangan, jadi nyawanya hampir dicabut. Dia sekarang PT Persero biasa, tidak dibentuk oleh undang-undang, ya ditaruh di bawah Kementerian BUMN, ya. Ini yang menyebabkan Pertamina yang sekarang ini tidak mampu mengusir orang, mengambil tanahnya sendiri sebab dia tidak punya kuasa pertambangan sekarang. Pertamina itu tidak punya wewenang. Jadi bukannya unsur pembiaran, tapi karena tidak ada wewenang. Meskipun itu lahannya punya Pertamina, ya. Kalau kata Pak Kurtubi, Pak. Punya Pertamina. Sekarang yang Pertamina sekarang PT Persero dia dibentuk dengan akte notaris, bukan dengan undang-undang Pertamina sekarang. Tapi kan risikonya tinggi sekali, Pak. Nah itu soal lain. Itu siapa dulu yang mencuri itu, yang mengesahkan pencurian itu? Itu minta pertanggungjawaban di situ. Kalau mau konsisten kita negara hukum, jangan menyalahkan Pertamina begitu saja. Wah ini karena Pertamina membiarkan tanahnya bukan dicuri tanahnya. Sementara di status Pertamina tidak punya power lagi sekarang. Tidak punya power Pertamina itu. Dia di bawah ketiaknya Menteri BUMN, sorry ya.
Tadinya dia itu Pertamina itu pemegang kuasa pertambangan yang amat dihormati oleh semua perusahaan minyak dunia. Pertamina itu trust. Semua masyarakat perminyakan dunia ke Pertamina luar biasa dulu itu. Ya sekarang begini ini ya sudah. Ambil satu persatu aja tanahnya. Baik, coba kita tanyakan ke DPR. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Edi Suparno. Pak Edi Suparno, kami ingin tahu bagaimana pandangan DPR menyoroti kebakaran dahsyat yang bukan kali pertama sebenarnya terjadi di depo pelumpang Pertamina ini, Bapak. Ya, Mas Andro. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bela sungkawa dan duka cita atas jatuhnya korban akibat kebakaran dan insiden yang terjadi di depo pelumpang. Kedua, perlu kami sampaikan, tadi saya sudah juga berkomunikasi dengan Dirut Pertamina dan saya sampaikan agar yang didahulukan saat ini adalah penanganan korban. Baik korban yang sudah meninggal, korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, korban yang kehilangan rumah, yang termasuk di dalam kebakaran, itu harus ditangani segera dan mendapatkan prioritas utama. Jangan sampai terkesan Pertamina lepas tanggung jawab atau dipersulit proses pengobatan, proses perawatan, dan lain-lain. Jadi itu terutama. Kedua, kami minta supaya jangan sampai ada terganggu pasokan BBM. Karena memang pelumpang sangat vital dalam hal ini. Itu adalah hal yang kedua. Ketiga, kami minta supaya dilakukan audit investigasi terhadap berbagai hal. Satu, audit terhadap prosedur operasional, kedua prosedur keselamatan dan keamanan, termasuk juga prosedur teknis yang ada di situ untuk mengetahui di mana ada kendala situ. Dan kami minta supaya hasil audit itu diumumkan secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena masyarakat berhak mengetahui, apalagi Pertamina ini sudah beberapa kali mengalami insiden serupa, tidak saja di Pelumpang, tetapi juga di Balongan dan juga di Cilacap. Di Balongan bahkan memakan korban. Dan ini kita minta supaya segera bisa ditangani. Dan terakhir kami juga minta kepada Pertamina agar Pertamina mendukung pemeriksaan, investigasi yang dilakukan juga oleh pihak kepolisian. Dan hal ini supaya kita juga betul-betul bisa mengetahui kondisi yang real yang terjadi seperti apa. Jadi kurang lebih itu, tentu kami merasa bahwa Pertamina perlu segera menata secara efektif seluruh anak perusahaannya, karena sekarang kan Pertamina menjadi operational holding, jadi rentang kendali yang sifatnya strategis, bukan operasional lagi. Operasional itu dilakukan oleh setiap anak perusahaan. Saat ini anak perusahaannya adalah Pertamina Patraniaga. Waktu ada ledakan di kilang lain itu oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang kilang. Jadi sekarang ini Pertamina hanya melakukan pengawasan secara strategis, bukan operasional lagi. Demikian, Bung Andro. Baik, Pak Edi, sesaat lagi mungkin kita juga bisa bahas tadi catatan dari Mas Nirwono Yoga, usulan buffer zone yang dulu pernah disosialisasikan tapi ternyata mandek. Kemudian tadi Pak Kurtubi juga mempertanyakan itu area yang di sekitar depo Pertamina Pelumpang itu bukan punya warga status lahannya, tapi sesungguhnya adalah area milik Pertamina sendiri. Sesaat lagi Bapak-Bapak hanya di Breaking News TV One.